Halo, nama gue Sherlita Bilkis, dipanggil Bilkis. Kata yang menggambarkan 2021 kemarin, amazing. Wede. Karena di tahun 2021 itu banyak gue menghadapi tantangan, bukan tantangan juga sih ya. Proses-proses yang menuju kedewasaan. Keren banget. Karena gue bisa apa ya, bisa bukan menciptakan ya, gue bisa mengembangkan skill gue yang tadinya gue nggak tahu itu emang, oh ternyata gue bisa loh di sini loh, karena pandemi. Aufi tuh hebat banget sih. Aufa sebenarnya yang hebat. Aufi tuh cuma nama-nama lucu aja. Dari gelombang tsunami, badai, angin topan, semuanya ya 2021. Tapi di balik itu semua ada kebahagiaan gitu. Jadi terus masih bisa berdiri dan masih bisa berjalan sampai saat ini. Thank you Aufi. Love you. Bersyukur. Iya, banyak sih. Bersyukur udah sampai di 2021 dan sekarang 2022. 2021 kemarin buat aku tuh challenging. Harus ngejar-ngejar dospem. Iya udah flat. Karena belum ada target yang tercapai. Iya, gue suka bikin resolusi setiap tahunnya. Contohnya kayak gue mau ngelakuin sesuatu apa aja yang mau gue lakuin di tahun 2021 ini, biasanya gue list. Biasanya sih nggak begitu sering bikin resolusi sih. Paling cuma kayak ya udah, pokoknya di tahun ini gue pengen begini. Tapi nggak kayak gue yang bener-bener ambisius, digejar terus gitu loh. Gue cuma kayak mungkin itu pilihan orang masing-masing ya. Cuma gue belajar realistis apa yang ada di depan gue dulu yang gue kerjain. Mungkin yang di depan gue ini yang gue kerjain mungkin bisa mencapai resolusi gue. Jadi gue nggak mikirin sampai puncaknya dulu nih, gue mikir ada di step mana dulu gue kerjain. Kayak gitu sih kalau gue. Ribet kayak resolusi, tapi resolusi gue tahun lalu adalah gue mau ganti kacamata. Akhirnya tiba-tiba ini kebeli akhirnya. Karena kemarin kacamatanya butek lah. Ini gue nggak kenal sama lo ya. Dan ini nggak ada settingan apa-apa ya. Jadi kosong. Bagi gue ya nggak perlu. Karena yang gue bilang tadi, resolusi nggak cuma dilakuin setiap tahun sekali, tapi ya harus setiap hari gitu. Setiap hari ada peningkatan, ada tujuan baru. Enggak sih, karena nggak tiap tahun punya goals yang serius aja. Gue lebih senang ikut alur untuk mencari resolusi gue sendiri. Resolusi tahun 2022 ada beberapa, cuman yang mau gue sharing itu cuma satu. Resolusi 2022 itu gue mau lulus kuliah tepat waktu. Gue pengen punya satu kayak perusahaan atau usaha lah di tahun 2022. Walaupun mungkin nanti di tahun ini masih ya pasti masih kecil lah ya, nggak ada yang langsung besar gitu. Nggak apa-apa juga sih. Oh iya, gue pengen S2. Amin. Di Amsterdam. Oh, orang kaya. Gue pengen berkeluarga dan ya menikah sih. Ya komitmen gue menjaga hubungan baik gue sama dia, gue sama keluarga dia gitu. Keluarga gue sama dia dan keluarga gue sama keluarganya dia gitu kan. Kebetulan ngejar dospemnya kan belum selesai tuh ya. Tahun ini ngejar lagi biar aku beneran lulus. Solusi gue tahun ini lebih bisa memberi. Komitnya gue ngerjain skripsi dari abis maghrib. Kalau komitmen sih kayaknya belum komitmen banget sih yang gue rasain. Cuma sudah start. Walaupun udah start kan, kalau misalnya nggak dijalanin komitmen kan pasti kan nggak bakal berjalan kan. Nah gue sebenarnya udah start, cuma belum ada komitmennya karena gue kayak di sini bukan gue doang yang bangun ini, ada teman-teman gue yang lain. Jadi kayak ya kita lagi sama-sama dalam kesibukan, jadi belum berjalan begitu intens gitu loh. Langkah-langkahnya ya pasti nyari duit ya Bu ya. Kalau S2 nggak ada duit ya nggak bisa S2 gitu aja. Cara gue konsisten ya gue harus
terus selalu ingat gitu kan perjuangan gua dulu gitu, ingat ke belakang dan melihat ke depan gitu kan. Udah, insya Allah udah. Di selalu aku bikin, karena sekarang punya ya resolusinya, aku bikin to-do list aja biar tiap hari, oh yang harus dikerjain tuh ini, terus disiplin aja sama to-do list yang aku buat. Ya gue sama sih seperti yang lain gitu. Gue memberikan self reward kepada diri gue sendiri kalau sesuatu itu tercapai gitu. Jadinya ada tantangan dan ada semangat juga buat mencapai itu. Gue yakin resolusi gue bakal terwujud di tahun ini karena gue bener-bener niat banget, sungguh-sungguh dalam mengerjakan ini skripsi. Akan terwujud, insya Allah yakin. Karena itu dia, gue orangnya adalah orang yang pilihannya realistis. Kayak bolehlah gue berharap setinggi langit, tapi di langit itu gue harus lewat mana dulu nih? Gue harus ya ke bandara dulu mungkin, gue harus naik roket. Kan step by step kan, ya udah. Jadi yang di depan gue dulu yang gue kerjain buat bisa nyampe ke puncaknya lah. Wah banyak. Boleh, yang pertama yang mendukung itu adalah diri saya sendiri. Terus suami saya tercinta. Terus ada Allah SWT. Ada ya kalau orang tua mungkin pastinya support ya. Dan yang jelas juga teman-teman sekitar saya sih. Yang bikin gue yakin, ya pertama umur lah. Umur gue umur gue udah sangat cukup gitu untuk berkeluarga. Keluarga sih, maaf aku jomblo kak. Keluarga, aku nggak punya pacar. Keluarga aja kan yang ngurusin saya dari kecil, keluarga. Bukan takut gagal, tidak sesuai ekspektasi. Karena itulah kehidupan. Kita bisa berencana, tapi rencana Tuhan iya beda lagi. Ya. Oh. Bes. Pakai tas dulu. Sering banget ke someone. Sama orang tua gue, ya nggak sering sama orang tua gue sih, cuma sesekali gue sering sama orang tua, terus sama abang gue juga, sama saudara juga, terus juga sama pacar gue juga sering sharing, sama temen pun gue juga sering sharing. Karena kan kita sekarang sama suami ya, gitu kan, ngomong sama suami. Jadi restunya suami adalah surga saya gitu. Enggak sih, gue baru pertama karena baru ditanya ya. Baru ditanya kayak gini ya udah akhirnya gue jawab aja. Tapi sebelumnya gue belum pernah ceritain soal apa ya resolusi gue gitu atau tujuan besar pribadi gue gitu. Enggak, karena baru ditanyain sekarang. Gak apa-apa sih biar ada ditanya gini kayaknya enak juga deh. Tanya dong makanya. Tanya maka aku menjawab. Ya mungkin kalau misalkan resolusi nggak terwujud tahun ini, mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik ya. Walaupun di tahun ini mungkin belum nyampe ke puncak, nggak apa-apa, yang penting gue udah di tengah-tengahnya. Oh kalau bunuh diri enggak lah. Mas nggak dari yang enggak ya, nih ya Mas ya. Ya udah mau gimana lagi kalau emang kenyataannya demikian gitu, gagal ataupun berhasil, itu kan hasilnya. Sekarang kan masih prosesnya. Jadi ya gue nggak mikirin hasilnya dulu sih, jadi ya lakuin aja dulu prosesnya. Harus. Karena ini udah telat 1 semester ya kalau nggak salah. Bisa lebih supaya terwujud. Gue mau ngucapin terima kasih buat diri gue di tahun 2021 karena udah bisa berdiri setegak dan setegar ini. Dan di tahun 2022 gue mau nyemangetin diri gue karena kita udah berhasil melalui 2021 dan 2022 kita harus lebih semangat lagi. Terima kasih banyak udah dukung terus dengan ketik DA spasi Seno kiri. Buat diri saya di tahun 2021, terima kasih banyak sudah kuat, terima kasih banyak sudah belajar banyak hal untuk diri ini agar bisa naik ke step-step selanjutnya. Semoga diri ini selalu kuat lah, tabah dan sabar lah setiap ada apapun. Mau itu udah karang kayak. Harus tetap
ingat dengan tujuan lu, dengan perjuangan lu sebelum-sebelumnya, tetap semangat, tetap nabung, jangan boros-boros. Belum tercapai, belum sampai targetnya, resolusinya. Tapi sugohesmida. Yeay, sugohesmida. Sugohesa. You did well in 2021. Semangat di 2022. Fighting hasil. Yeay. Semangat 2022. Fighting hasil. Untuk Ilham yang 2021, gendut banget sih lu. Kurusin dikit. Nah, Ilham 2022 semangat, bisa kurus. Nggak apa-apa, biar random gua. Keren kan? Plot twist. Terima kasih Yaufi buat hidup sampai saat ini, berjuang sampai saat ini. Jangan terus patah semangat ketika orang-orang mengatakan impossible. Tapi menurut gue, I'm possible. Thanks.